Sampai nangis saya melihatnya, Mbak. Kita bangun kepercayaan dirinya. Sekali lagi, setiap orang pasti punya cerita. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, saya Tia Ezar kembali hadir buat Kece People semuanya. Apa kabar? Selalu sehat ya. Dan kalau bicara seputar kemampuan untuk berbicara, saya punya tamu nih buat Kece People semuanya. Dan baru-baru ini, ketiga tamu saya yang nantinya akan ngobrol dengan Kece People adalah orang-orang yang berada di belakang layar untuk sebuah kelas pelatihan namanya kelas podcast disabilitas. Tapi bukan itu saja, sebetulnya siapa sih mereka ini, langsung aja. Halo, apa kabar? Halo. Kakak-kakak senior di dunia, kalau di dunia persilatan udah biasa, ini di dunia podcast. Jadi teman-teman atau tamu-tamu saya ini Kece People, mereka adalah salah satu atau mungkin inisiator yang pertama untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia podcast. Dan sekarang saya mengenalkannya sebagai siapa? Mau memperkenalkan diri sendiri atau siapa? Oke, sebentar saja. Sebelah saya ini Bang Dipta, kemudian Mr. Popo, dan juga Ayah Rane. Babe Rane. Itu siapa saya manggilnya? Babe? Kalau teman-teman di komunitas tuh manggilnya Babe. Babe. Karena saya masih kelihatan muda. Oke, Babe. Mas Dipta ini Kece People salah satu orang yang dari ketiganya ini ada di PSR atau Pabrik Suara Rakyat. Iya. Sebelum ke Pabrik Suara Rakyat, apa sih itu gitu kan ya buat Kece People, buat teman-teman, apalagi buat Civitas Akademika UNESA yang lagi nonton kita nih di Bincang UNESA. Pengen tahu PSR itu apa, tapi sebelumnya profilnya dulu dong, dikenalin. Ini kenalin sendiri nih jadinya. Iya dong. Oh, kirain tadi mau dibacain tadi. Nggak usah, Nggak usah ya. Lebih enak kenal sendiri aja. Ya, jadi saya Pradipta Nugrahanto, panggilannya Dipta aja gitu. Terus saya pekerja media sebenarnya. Dulunya belasan tahun lah. Sampai akhirnya sekarang menginisiasi si pabrik ini. Si pabrik ini gitu ya. Gitu. Mas Dipta juga dikenal sebagai voice over talent. Iya. Oke. Sebelum Mas Dipta, Mr. Popo, Iya. atau Mas Rizky. D aja. Oh, D aja. Kalau D itu untuk Babe yang manggilnya, Oh, gitu ya. ke Mr. Popo. Iya, kalau saya memang kebetulan jadi konten kreator podcast terutama itu nggak sengaja gitu ya. Kenapa nggak sengaja? Nggak sengaja karena memang bukan pekerjaan saya dan nyemplungnya tiba-tiba dan nggak sengaja karena sebelumnya memang saya profesi saya sebagai wirausaha. Oke, Lama, entrepreneur ya. lama dari awal kuliah, dari selesai kuliah sampai 2018 sampai sekarang masih. Tapi masuk ke dunia perpodcastan ini tahun 2018. Karena sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu diajak sama teman saya Raditya Dika bikin sebuah konten, terus dia bilang, ayo dong bikin YouTube, dia bilang gitu. Tapi saya nggak mau karena sebenarnya saya udah lama dengerin podcast gitu, dan saya pengen bikin podcast. Akhirnya bikin podcast. Akhirnya bikin podcast karena 2018 tuh ada beberapa tools yang gampang dipakai lah. Oke. Ketimbang bikin YouTube. Tapi akhirnya juga dari podcast itu menjadi genrenya yang diambil di podcast. Banyak. Karena orang yang kenal saya lebih banyak lewat horor ya. Tapi sebenarnya saya ada beberapa podcast di awal dulu. Sebelum akhirnya yang horor ini menjadi yang masuk peringkat teratas ya. Dari 5 besar podcast. Ya sebelum rame ya sekarang. Sebelum rame. Boleh sombong nih ya, sebelum rame. Sekarang berarti luar biasa ramenya gitu kan. Kemudian sebelah dari Mr. Popo. Oh, saya. Babe. Rane Hafid. Saya bersama Mr. Popo dan Mas Dipta sama-sama kita mencoba untuk mendirikan yang namanya entitas bernama Pabrik Suara Rakyat. Iya. Tapi kalau pekerjaan saya lama di radio, nggak usah disebut tahun, ketahuan umurnya nanti. Terus terakhir sebelum akhirnya saya digeret sama Mas Popo sama Mas Dipta, saya kerja di sebuah agensi digital di Bangkok. Di Bangkok. Gitu, ya, gitu. Dan bertemunya teman-teman ini di satu payung namanya PSR ya? PSR. Saya di pelet sama mereka berdua. Iya. Tapi di peletnya seneng nggak? Seneng seneng loh. Pertanyaannya kan setelah di pelet seneng apa nggak? Perasaan gitu ternyata ya. PSR Pabrik Suara Rakyat. Siapa yang bisa menjelaskan PSR itu apa? Oke, jadi ya sesuai namanya aja ya. Kalau kita kan bikin sesuatu kayak bikin media, bikin apapun itu, bikin konten gitu. Kalau saya sih prinsipnya harus
nama itu sejalan dengan apa yang kita bikin gitu. Jadi memang kita niatnya bikin pabrik. Pabrik yang menghasilkan, pabrik itu harus ada produknya kan. Produknya ya suara tapi kayaknya nggak cukup ya, suara kan banyak gitu. Terus kita kan Mr. Pop itu selalu bilang kita mas dan mbak biasa gitu. Jadi kita rakyat aja gitu. Bukan selebriti maksudnya. Iya. Tapi akhirnya menjadi selebriti nggak sih di dunia podcastan? Ya kita merakyat gitu. Coba cek, ini down to kayaknya earth ya. selalu bawa spidol untuk tanda tangan. Oke, jadi saya mempersiapkan. Tapi memang yang diambil suara karena teman-teman ini berangkatnya adalah dari suara. Audio, jadi memang bisa dibilang fokus pada produksi audio, khususnya podcast. Tapi juga ya seperti yang kita lakukan selama dari 2020 ya Mas Dip ya. Betul. 2020. Oh, PSR ini adanya dimulai tahun 2020. 2020. Nah itu Perusahaan pandemi. apa perusahaan pandemi. Oh, perusahaan pandemi. Oke. Kita ingin memperkenalkan podcast ke sebanyak mungkin orang. Jadi lewat berbagai kegiatan online, offline. Sekarang ya sudah hampir 40-an ribu peserta kelas yang pernah kita ajak. Jadi intinya mau ngenalin dulu, baru habis itu ayo kita sama-sama bikin yang bagus gitu. Dan ternyata suara itu menjual ya. Kita bertanya ke Mas Dipta di Iya, mana betul. dari suara bisa menghasilkan cuan gitu ya. Sekalian ditanya itu iklan apa aja yang udah direkam. Itu dia. Kok bisa sih punya karakter suara yang bisa dijual kayak gitu? Mungkin ada beberapa unsur ya kayak kan ada Udah orang mulai yang sombong nih ya. Nggak, kan, Bawaan orok. Bapak ada. loh tapi kalau itu kan Bawaan lahir. kayak ada yang misalnya jodohnya sama kamera. Kalau Oke. Mr. Popo kan jodohnya sama tanaman ya. Sama padi gitu. Saya sarjana teknologi pertanian. Iya. Oh, oke. Jadi kalau Saya semua yang ditanam berhasil. Berhasil. Jodoh ya, cocok. Gitu. Mungkin kalau saya jodohnya sama mikrofon, katanya gitu. Tapi emang udah lama berkecimpung di dunia suara tadi. Ya sambil ngerjain media itu tadinya media tulis biasanya. Di PSR sendiri sebetulnya teman-teman ini bidang garapannya apa sih selain suara? Saya teman-teman punya program kan ya? Jadi sebenarnya di awal justru yang utamanya adalah bagaimana membuat edukasi dunia suara ini. Terutama podcast lah, kita ngomongin podcast. Edukasi. Namun, ya, jadi core kita utamanya adalah edukasi. Edukasi ini kan sekarang melebar kayak sekarang kita beranjak ke teman-teman disabilitas. Nah, tapi yang lainnya juga dalam PSR ini Pabrik Suara Rakyat ini kita juga memproduksi konten-konten original untuk berbagai macam platform. Dan juga bisa dibilang kita media buying atau agency juga gitu ya. Agency, oke. Jadi menjembatani antara para podcaster dengan brand gitu Dengan yang brand, ingin oke. coba masuk juga gitu. Jadi memang harus ada jembatannya untuk teman-teman ini jangan cuma asal dia podcast, tapi dia bisa menjadi podcaster handal gitu kan. Betul. Berarti teman-teman ini punya tips dan trik dong bagaimana supaya teman-teman yang junior-junior ini bisa sukses jadi podcaster. Iya kan? Jadi bengong ya. Jadi bengong. Jadi memang di awal kan semangatnya kami ini sharing ya, bukan menggurui gitu ya. Bukan. Jadi apa yang telah dilakukan teman-teman seringkali justru awalnya PSR ini terbentuk karena memang kita bertemu di sebuah komunitas podcaster Indonesia gitu kan. Nah itu awalnya sebelum pandemi sebenarnya. Awal Tapi pandemi sih. Sebelum pandemi. Oh, iya, beberapa hari iya, bahkan sebelum pandemi. Betul. Jadi kita sempat teman-teman podcaster itu kan merasa masih sedikit jumlahnya. Bisa dikatakan berapa pakai jari juga masih bisa di awal-awal 2018. Kalau di awal kebangkitan podcast baru ada jempolnya kan Om Rani gitu. Iya benar. Jempolnya. Jadi sedikit ini ya, Yang dipilihnya podcast jempol. dunia kan adanya tahun 2004. Nah, podcast bahasa Indonesia pertama itu ada tahun 2005. Di Indonesia. Iya, di dunia. Oh, di dunia, Di oke. dunia. Ya itu. Masih bertahan sampai hari ini dengan nama Suaranya Podcast. Podcastnya Om Rani. Itu Suaranya. Dan di awal-awal kan memang Keren. Suhu nih. Ketemu sama suhunya. Udah ditahan-tahan, jangan lihat umur gitu loh. Tapi emang Udah kalau- diwakili sama jenggot sebetulnya kan. Tapi berarti artinya teman-teman ini sebetulnya lebih ke kayak menyalurkan hobi gitu kan? iya karena kita Ke dulu di awal peminatan, sharing, edukasi. nggak ada kepikiran untuk ini menjadi sebuah bisnis ya. Kalau YouTube kan mungkin sekarang udah terlihat orang bikin konten Arahnya demi cuan, pasti, demi fame misalnya, demi apa. Tapi di awal-awal dulu kan semangat kita membuat konten memang hobi sih sebenarnya. Jadi kita pengen bersuara, entah ada yang
bikin parenting lah di awal-awal kan gitu ya. Bikin Ada kelas parenting juga? enggak, teman-teman yang bikin teman-teman. podcast di awal oke. ya. Ada yang ngomongin parenting, ada yang ngomongin keluarga, Oke, iya. ada yang ngomongin olahraga. Kalau saya dulu ngomong karena saya wirausaha, saya bikin podcast namanya Cerita Usaha. Cerita usaha. Baru kemudian ada Do You See What I See podcast horor. Nah, ini kan teman-teman masih sama-sama meraba lah istilahnya waktu itu ya. Jadi dengan jumlah yang sedikit ini kita pasti udah kenal karena di platform yang masih dibilang baby ya, masih baru banget. Sebenarnya nggak baru-baru banget, temen di Indonesia ini baru. Jadi ketika kita tahu nih, oh kreatornya cuma ada beberapa, akhirnya dulu kita punya inisiatif buat, ayo ngobrol yuk gimana. Kamu bikinnya gimana, kamu bikin pakai alat apa. Nah ini yang kita sharing di awal. Nah jadi akhirnya percakapan nilai yang akhirnya memperkenalkan ya, kita di awal nggak kenal sama sekali. Justru dengan Dan melalui- akhirnya menjadi inisiator dari gitu. PSN. Saya baru ngelihat dia kenal langsung itu tahun 2020. Udah 2 tahun ya? Iya, Ini nggak berasa udah lama banget kenalnya. Selama ini cuma ngobrol online gitu. Tapi Ngobrol online. nambahin Mas Popo, ada satu prinsip dari dia yang saya suka ketika dia bilang kita itu podcaster mas-mas dan mbak-mbak biasa. Karena ketika ditanya teman-teman podcaster yang pertama buat mereka bikin ketakutan adalah udah banyak artis jadi podcaster gitu loh. Kita gimana nasibnya? Akhirnya kita bikin kayak semacam komunitas, kemudian kita kumpulkan teman-teman bikin pelatihan untuk menunjukkan bahwa ya semuanya bisa gitu loh. punya Gampang. kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama untuk juga punya podcast yang keren. Cuma memang istilah yang saya suka dari dia adalah kita harus naik kelas dulu. Kita harus naik kelas. Naik kelas dulu. Makanya kita bikin macam-macam training gitu. Perkara nanti kompetisi kan perkara lain nanti Iya. belakangnya. Iya. Yang barusan disampaikan Babe ini pernah dengar nggak kalau ternyata beliau kagum sama Mas? Oh, saya penggemar loh. Penggemar Podcast loh. yang saya dengerin kalau lihat playlist saya, podcast yang selalu saya dengerin ketika tayang pertama kali podcastnya Om Rane. Gen B namanya. Gen B. Kalau sekarang kan ada generation Z, Gen Z. Nah, ini ada Ini generasi babe. B. Generasi babe. Gen Gen D. B. Sama. Gen B. Ya, biar kepleset Jadi kaset dikit. teman-teman ini saling mengagumi ya, luar Iya, saling biasa mengagumi. ini. Kalau suaranya Mas Dipta mungkin bagi saya mengintimidasi. Kenapa? Karena aku tahu. sekuat apapun saya belajar, nggak akan bisa menyamai ini. Gitu. Oke. Nah, ini aku tertarik nih. Ini teman-teman pada pakai t-shirt Iya. kelas podcast disabilitas. Iya. Ini Iya. Ketahuan ya belum mandi ya. teman-teman ini ngapain nih? Oke. Ya, jadi kebetulan beberapa waktu lalu kami diskusi, ya ini diskusi kan mengenai, Banyak ya diskusinya. iya diskusi. Keren ya teman-teman. Kan ada program dari literasi digital, makin cakap digital dari Kominfo dengan programnya dengan salah satu institusinya namanya Siberkreasi itu punya serial kelas podcast. Oke. Jadi mulai Dan di ya situ itu teman-teman hadir. Nah, di tengah tahun 2020 kami mulai bikin kelas-kelas general ya. Kelas-kelas umum, jadi kita membahas dari yang paling umum. Tapi sekarang berjalan sudah hampir 2 tahun lebih ya. Nah, kita mulai menyasar karena memang Komunitas. arahan dari Kominfo kan pengennya ada komunitas tertentu ya. Jadi agar podcast ini juga bisa inklusif, bisa dinikmati Bisa ataupun dinikmati. semuanya bisa berkarya. Nah, salah satunya kemarin kita diskusi bagaimana teman-teman disabilitas ini gitu juga bisa. Aku pikir bisa, mereka pasti bisa gitu ya. Oke. Dan sebelumnya bahkan ada Mas Rane dan Mas Dipta juga sudah bekerja sama dengan beberapa institusi disabilitas. Nah, ini kemarin sempat jadi bahasan gimana kalau kita coba nih. Justru awalnya teman-teman netra dulu. Teman-teman netra, tapi ternyata dalam perkembangannya hanya dalam waktu 2 bulan belakangan, ternyata Kebutuhannya animonya. bergeser ya? Enggak, teman-teman yang ada yang daksa, ada yang tuli. Akhirnya teman-teman Dan mencoba lain-lain. mengakomodasi untuk itu ya. Nah, itu dia yang jadi akhirnya kita mengembangkan bagaimana metode pengajaran, mengajarkan teman-teman, sharing buat teman-teman yang punya keterbatasan secara spesifik ya. Kan mungkin yang netra cara pengajarannya berbeda dengan yang daksa dan yang lain. Nah, ini yang kita coba kulik. Berarti apa yang teman-teman persiapkan ini? Artinya gini, teman-teman disabilitas ini punya kebutuhan yang berbeda. Ya. Betul. Dan kita harus mempersiapkan itu. Iya. Bagaimana teman-teman untuk mengakomodasi itu semua? Jadi kita berkenalan dengan teman-teman disabilitas, banyak yang sudah punya podcast juga.
kayak Albert misalnya gitu, atau dengan Bang Odi yang memang sering berkecimpung dengan teman-teman disabilitas, karena terus terang kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang kita takutnya salah ngomong atau gimana. Nah dari situ baru kita kembangkan modul khusus. Misalnya kalau teman-teman netra harus seperti ini, karena mereka tentu nggak bisa melihat alatnya, nggak bisa secara visual tuh nggak bisa. Jadi metodenya akan berbeda dengan tunadaksa. Bahkan di tengah jalan kita dapat tantangan baru. Ternyata banyak teman-teman dari komunitas tuli yang tertarik ikut. Padahal kita ngomongnya suara. Nah itu jadi challenge lagi. Akhirnya kita coba godok lagi, akhirnya menemukan lagi metodenya, dan itu yang kita sudah terapkan di Semarang dan juga di Surabaya. Berarti dari formula-formula itu teman-teman riset dulu berarti ya? Sangat harus. Sambil belajar, karena sebenarnya belajarnya dari teman-teman peserta, teman-teman disabilitas. Dari situ malah nih ya? Metode apa yang cocok dengan mereka gitu kan. Kan pada intinya sebenarnya tadi yang kita tarik kalau dari awal, bahwa bersuara ini kan ya semua orang Bisa. punya suara ya, artinya apa yang mau dituangkan, entah itu hiburan, entah itu edukasi, sharing, berbagi, cerita, storytelling, hanya way-nya aja kan. Nah ini yang caranya ini yang kita coba kenalkan dengan berbagai macam metode, mengajak teman-teman yang memang concern ke sana untuk menularkan semangat berbagi ini ya, terutama dalam bentuk suara bagi teman-teman disabilitas. Jadi di sini teman-teman mendampinginya, memberikan kayak pelatihan-pelatihan, tips dan trik bagaimana. Kalau orang ngomong tuh kan banyak, tapi ngomong tuh kan ada seninya kan? Iya, benar. Gimana Mas Sipta? Iya, makanya itu. Jadi kan mereka tuh punya keunikan. Setiap orang kan punya keunikan. Nah, kita tuh mau mancing keunikan-keunikan itu supaya muncul gitu. Nah, salah satunya dengan kita bangun kepercayaan dirinya, terus kita ajak mereka tuh mengeksplor ini permainan yang mungkin kalian sehari-hari udah biasa bersuara, tinggal ditajemin lagi aja. Dan banyak yang bagus sebenarnya. Bakat alamnya sudah ada, Iya. bawaan dari lahir ada, tinggal dipoles gitu ya? Betul. Menurut saya bukan hanya itu ya, intinya semua orang punya cerita. Semua orang Tinggal bagaimana cerita itu bisa keluar. Karena kan masalah kebiasaan ya. Mungkin kalau saya pribadi nih, kalau pengalaman pribadi saya sejak awal SD sekolah di sekolah negeri sampai kuliah gitu ya. Ternyata kesempatannya berbeda dengan teman-teman yang mungkin sekolah di swasta yang bagus ya. Yang kesempatan mungkin ngomong di depan, sering belajar public speaking dalam bahasa yang berbeda-beda, itu memancing kepercayaan diri. Tapi saya ini juga belajar kan, ketika ketemu Om Rani. Kenapa saya suka dengerin Om Rani? Karena beliau dalam menyampaikan cerita tuh sangat menarik sekali gitu. Dompetku mana? Ukuran sepatu. Terus misalnya gitu ya, misalnya Mas Dipta dalam bersuara tuh bisa, nah ternyata itu teknik gitu. Nah ini yang bisa dipelajari juga kan dari tadi, percaya dirinya. Nah ini yang coba bagaimana, apalagi teman-teman, mungkin teman-teman yang kemarin kita ketemu di ada di sesi di SLB ya, SLB Netra ya, baik itu teman-teman SMP, teman-teman SMA. Ternyata mereka nggak pernah dapat kesempatan untuk bahkan bersuara gitu ya. Ketika mereka nyoba alat, Wah, sampai nangis saya melihatnya, Mbak. Yeah. Ternyata mereka tuh kayak senang banget gitu. Antusias. Mau cerita, bahkan cerita itu mereka kayak belum pernah bercerita. Jadi kayak meledak ya. Kayak semacam ada kesempatan mereka untuk mencurahkan isi hati. Iya. Betul. Betul, Jadi kan betul. cuman masalahnya kesempatan. Kita belum pernah memperkenalkan ini buat mereka. betul. Dan orang selalu berpikir loh, kalau podcast nanti gimana secara teknis misalnya teman-teman tunanetra misalnya. Ini gimana caranya mereka menggunakannya? Ternyata tuh ada banyak cara. Cuma masalahnya teknologinya sudah ada, mau pakai apapun bisa, bahkan kita bisa membuktikan bahwa teman-teman tuli juga bisa bikin podcast, tetapi yang terpenting adalah kontennya, ceritanya itu mereka punya, dan itu nggak bisa disaingi oleh yang lain. Mereka punya cerita yang spesifik, itu yang menarik gitu. Kalau mungkin udah pernah ngobrol sama Mas Albert ya. Mas Albert kan memang pengguna device-nya, jadi beliau yang sudah pernah menggunakan. Nah ini yang dicoba ditularkan kepada teman-teman yang lain gitu. Karena menggunakan device, kalau katakanlah saya bukan pengguna dengan tipe cara seperti itu gitu ya, dengan voice comment kan justru kita yang tidak terbiasa malah salah ngajarin gitu. Kalau yang terbiasa kan sudah terbiasa dengan gadget, dengan metode tertentu tersebut, menularkan sesama teman yang memang bisa memakai metode itu, maka akan lebih mudah. Tapi yang bikin aku penasaran, kenapa disabilitas? Ada apa? Apa yang menjadi
alasan teman-teman PSR akhirnya yuk kita ngajarin teman-teman disabilitas untuk bersuara yuk supaya mereka ini lebih terarah, bahkan mungkin bisa jadi ada membuka peluang mereka untuk lebih berdaya guna yang bisa menghasilkan produktivitas mereka sendiri, ya nggak sih? Awal mulanya itu sebenarnya karena saya sama Mas Dita udah beberapa kali bikin kelas untuk tunanetra, karena kami berpikir medium audio ini sangat cocok untuk teman-teman tunanetra, karena mereka mendengar dan akibatnya mereka jadi lebih lancar berbicara begitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian teman-teman yang lain, disabilitas yang lain juga tertarik. Di situ kita akhirnya harus memeras otak lagi untuk mikir, metodenya gimana yang harus kita pakai. Tapi intinya sebenarnya kita cuma memberikan mereka ruang untuk berbicara. Dan podcast akhirnya bisa dipakai sebetulnya bagi mereka untuk mau cerita apa aja bisa di situ. Sama seperti ketika kita punya podcast, kita mau ngomongin horor, mau ngomongin game atau apapun itu bisa. Mereka juga punya cerita yang sangat menarik yang bukan hanya harus didengar oleh teman-teman disabilitas, tapi harus didengar oleh teman-teman yang non-disabilitas. Makanya saya selalu suka pakai istilah difabel. Karena itu kan berasal dari kata differently able. Jadi kita semua differently able. Ada yang memang able-nya bisa melihat dengan baik, ada yang bersuara dengan baik, ada yang macam-macam gitu. Kurang lebih gitu. Terlalu teoritis. Dan ini menjadi landasan saya pikir ya. Kalau ditanya ini bisa jadi duit ya, kita nggak ngomongin itu. Karena ketika mereka sudah bisa bersuara, mereka percaya diri, mereka bisa menyampaikan yang sebelumnya mereka tidak bisa sampaikan dengan medium podcast, nanti kan bisa kemana-mana. Yeah. Karena ada satu cerita unik ya. Ketika mereka, kita kemarin sempat ke dinas sosial ya, di salah satu wilayah di Jakarta. Ketika kita bilang mau datang dengan pelatihan public speaking gitu aja, mereka sangat luar biasa antusias. Kenapa? Karena ternyata beberapa pelatihan yang untuk teman-teman netra terutama ya, di sana, di tempat itu, mereka lebih sering diajak buat pelatihan memijat. Jadi hanya itu yang berulang kali. Jadi stereotipnya kalau tunanetra tuh pasti dilatihnya memijat gitu. Tapi akhirnya kan dengan pelatihan ini mungkin bisa jadi suatu saat ya. Menurut saya bukan kita nggak ngajarin dia kamu harus jadi podcaster, enggak, tapi dengan melatih bersuara, percaya diri, nah ini kan bisa jadi banyak hal. Jadi bekal, jadi apa ya, basic skill ya saya pikir gitu ya. Dan ini bisa mereka manfaatkan untuk apapun gitu ya. Iya, melanjutkan tadi dari salah satu narasumber saya juga Al itu jadi MC moderator profesional disable, luar biasa. Iya, betul. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah ketika mereka sudah punya basic itu, kemudian mereka kemana lagi gitu? Berarti mereka harus punya platform. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di setiap kelas disabilitas, Albert itu memfokuskan pada bisa dipakai apa aja podcast. Makanya kita berikan contoh banyak. Bisa untuk drama, bisa baca puisi. Albert kemudian membaca puisi spontan di acara itu. Bisa untuk macam-macam. Dari situ mereka sudah, kita sudah punya alatnya, tinggal nanti bisa dikembangkan. Misalnya ada satu teman yang memang profesinya pemijat ya, dan dia bilang, saya bisa bikin podcast, bisa. Apa yang mau saya cerita gitu? Ya mungkin dari pengalaman memijatnya, dan bahkan kalau kita akhirnya mau ngomong cuan atau monetisasi, itu kan bisa jadi media mereka untuk mempromosikan kemampuan mereka sebetulnya gitu. Ya karena saya pikir teman-teman ini juga selain sudah diberikan kail untuk ngambil ikan, mereka kan juga harus bisa mengolah ikan kan begitu? Iya. Kan tidak selamanya PSR ini akan mendampingi. Ya syukur-syukur mendampinginya terus ya. Tapi se-Indonesia seandainya membutuhkan PSR hadir di situ. Bagaimana membaginya? Tapi sebenarnya kalau ngomongin itu salah satu misinya karena kan banyak ya di daerah. Kita enak ya kalau Bang Dita yang ngomong enak ya. Maaf ya. Kita sudah tahu. Saya sudah sadar. Semacam mendengarkan siapa. Saya kalau mau tidur dengerin suara dia dulu. Iya. Gitu, memang ada misi buat kita. Ya, sebentar, tapi ini memang suara asli ya? Nggak dibuat-buat ya? Ini pakai filter. Aja sih. Kita suruh jelekin suaranya juga tetap begini. Tapi hari-hari Mr. Popo sama Babe kalau dengerin Mas Dita emang gini suaranya? Ya, tapi ada intimidasi. Bahkan ada intimidasi. Iya, lama-lama wah ya gitu terintimidasi sampai nanti udah ngerjain kerjaan nggak usah ngomong hari-hari gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya mungkin gitu lah. Ada misi kita buat mengedukasi ya sebanyak mungkin orang, entah di seluruh penjuru Indonesia gitu kan, nggak cuma kota besar,
biar si konten audio atau podcast ini nggak Jakarta sentris gitu. Yes. Itu. Tapi juga yang saya pikirkan juga, yang kami pikirkan bukan ini, apa namanya, bukan banyak-banyaknya orang yang dilatih sebenarnya. Tapi impact-nya. Impact-nya. Jadi misalnya kita hanya menjangkau skop kecil, tapi mereka bisa dalam menggunakan itu ya. Maksudnya dalam sampai benar-benar bisa dan mereka bisa bermanfaat buat mereka, itu yang kami pikir itu yang lebih membuat kami bahagia ketimbang wah ini program bisa nationwide gitu ya, terus ada berapa ratus ribu orang gitu. Tapi kemudian cuma dapat permukaan aja dan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ini yang kami pikirkan itu. Jadi kalau misalnya sudah di sini, kalau bisa in touch dengan mereka, apalagi ya masih apa yang mereka kurang. Makanya setiap kali event kemarin dari Jakarta, Semarang, tadi yang di Surabaya juga, di UNESA gitu ya. Kita pikir ada yang kurang apa lagi, kita mau diskusi lagi gimana yang tadi disampaikan kan memang baru, kita termasuk ini baru baby step ya. Baby step. Ya. Jadi akan ada agenda-agenda lanjutan Harapannya, setelah insya Allah. Ekspektasinya. Mudah-mudahan bisa. Dan kalau bicara nationwide, kita dapat berkah sebetulnya dari zaman pandemi. Iya. Karena kita bikin online itu ya Aceh, Papua. dari Aceh sampai Papua. Bahkan gitu. luar negeri juga ada ya. Luar Iya, negeri juga ada gitu. Teman-teman ini energinya kok banyak banget ya? Ya itu ya. Iya. Ya itu Ini apa yang membuat teman-teman move-nya itu bisa Makan terus sih. Makan ya. Jadi Satu kalau itu. nanti Iya, Mbak iya. main ke kantor PSR itu nggak bakal ke Kelaparan. nggak bakal kelaparan. Saya 2020 itu masih kurus, Mbak. Oke, jadi memang harus kemana-mana itu secara logistik harus terpenuhi Harus ya. terpenuhi. Iya. Nambahin dikit. Satu hal yang menarik adalah karena kita di Jawa Timur. Jawa Timur itu termasuk peserta terbanyak di Iya. setiap kelas. Betul. Jadi Dan bisa aktif dibilang sekali. Dan aktif aktif sekali sekali. secara komunitas juga. Dan komunitas teman-teman podcaster. Jadi di Surabaya ini ada namanya Jetcaster. Jawa Timur Podcastar. Jawa Timur. Dan Ini ini habis ketemu nih sama teman-teman. belum. Oh, belum. Baru akan. Akan. Oke. Tapi dalam waktu 2 bulan ini kita udah ketemu terus. Dan sangat aktif sekali. Jadi teman-teman sangat saling membantu, saling sharing. Dan Iya. Bisa dibilang 3 besar terbesar di Indonesia dari segi peserta. Jawa Timur. Itu Jawa Timur. Luar biasa. Karena memang ada banyak semacam ruang yang harus disediakan buat mereka gitu kan. Mungkin betul. banyak unek-unek kali. Banyak Banyak unek-unek. Jadi pengen kayak Pengen di luar curhat gitu ya. curhat. Bisa jadi. Dan menarik lah itu yang salah satu yang kita curhatan ekspektasikan. kehidupan. Bagaimana teman-teman mengatasinya? Gitu kan? Mungkin terlalu panas Surabaya. Jadi kayak bawaannya pengen meledak. Oke. Loh, karena Surabaya kan terkenal dengan wani gitu kan. Oh, Ya, gitu. iya Oke, itu. oke, Tagline-nya oke, kan oke. wani. Wani. Iya dong. Dan buat Kecil People yang mungkin baru saja mengetahui informasi terkait dengan kelas podcast disabilitas dan mengapa Tia hadirkan di Bincang UNESA, karena selama 2 hari teman-teman ini bikin acara gitu ya di UNESA, yang hari pertama di kampus Ketintang, yang hari kedua di kampus Lidah Wetan gitu kan. Dan sama-sama tujuannya apa sih? Jadi tadi memperkenalkan medium podcast ini. Medium podcast. Okay. Bagi teman-teman disabilitas. Ini kan mediumnya. Hanya ini loh mediumnya. Terus kemudian kita juga bagaimana memperkenalkan dulu di awal, karena ini bukan program yang sangat komprehensif, tapi masih di awal banget introduction, bagaimana teman-teman ini bisa belajar minimal percaya diri dan berani bersuaranya. Oke. Jadi dengan adanya tadi alatnya dan mereka mampu untuk mengeluarkan suaranya, ini yang minimal di sini dulu. Kok baik sih teman-teman ini? Kok baik teman-teman ini? Iya kan? Kalau bahasa Jawanya itu passion. Passion, oke, passion. Kita Tapi dipertemukan bukan oleh passion paslon yang- ya, bukan. Paslon, bukan. Belum. Jadi kami Karena ini sudah mulai ya. Paslon mau belajar bersuara. Jangan ada hashtag di sini ya. jadi kita tuh dipertemukan dengan hobi dan minat yang sama Nah. gitu loh. Untuk ya bidang podcasting gitu loh. Dan ini adalah salah satu kelas yang diambil. Di penghujung segmen, closing statement boleh dari Mas Dipta, kemudian Mas Popo dan Babe. Nggak boleh sama, harus beda. Wah. Ya iya dong. Oke, jadi Gimana, gini, kalau banyak orang yang masih berpikir gitu ya, media itu akan berhenti atau akan terus berubah, ya pasti akan terus berubah gitu. Jadi ya mungkin sekarang lagi riak-riaknya podcast, sudah ada gelombang-gelombang banyak baru podcast ya, banyak bermunculan.
kreator-kreator daerah termasuk dari Surabaya juga banyak bermunculan ya, eksklusif roster. Tapi nggak merasa tersaingi ya? Iya, Ya enggak Bagus lah ya gitu kan. ekspektasi. Jadi justru harus semakin banyak dan Oke. regenerasi itu kan perlu banget. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu kalau mungkin ngomongin 2018, 2019, 2020 masih banyak kreator-kreator dari ya Jakarta gitu ya. Nah, terus kesini-sini kan udah mulai banyak banget tuh kreator-kreator daerah yang bagus-bagus. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu di tahun-tahun ke depan. Gitu. Makin banyak kreator-kreator daerah yang seru dan unik-unik. Yes. Luar biasa. Gue mau ngomong itu tadi, Mas. Nggak boleh sama loh, Bang. Udah dirangkum kayaknya. Udah dirangkum. Kalau saya pikir juga podcast ini sebenarnya juga sudah banyak membukakan jalan sesuatu yang ya termasuk kenal dengan beliau-beliau ini dan teman-teman podcaster. Misalnya kalau kita ngomong Jawa Timur justru ini jadi nambah keluarga baru. Ini adalah dunia yang baru buat saya. Ternyata hal yang seperti ini juga dengan berbagi sama teman-teman. Contoh kemarin ada satu, saya sering kali sedih gitu ya. Kenapa? Karena saya tuh cuman, ini loh kamu caranya gini misalnya ngomong gitu. Kok mereka bisa ternyata jadi bagus banget dianya, sayanya enggak gitu. Tapi dengan semangat sharing-sharing yang tipis-tipis ini ternyata saling bermanfaat buat orang lain ini dan bahkan membuka silaturahmi dan kalau buat saya pribadi ya ini bukan di PSR ya, kalau PSR memang tujuannya kan tadi gitu ya. Jadi ini membuka hal keluarga baru, rezeki baru, teman baru, opportunity baru, bahkan ya di luar bayangan saya. Jadi sama seperti halnya bersuara tadi, ketika teman-teman mampu bersuara, mendapatkan pendengar, mendapatkan teman-teman baru itu, saya pikir ya jadi energi aja buat saya gitu. Kok saya jadi terharu ya kalau Iya. Mr. Apa yang ngomong ya? Iya. Gimana, Babe? Tisu. Tisu. Udah dihabisin. Kalau saya mau ngambil dari segi ceritanya sebetulnya. Jadi bahwa teman-teman terutama yang muda-muda ya, Gen Z, milenial itu kan Gen B ya, kalau Gen B nanti udah ketuaan. Itu suka sekali dengan teknologi. Oke. Ya. Wah, sekarang lagi trennya TikTok, sebelumnya itu Instagram, Facebook. Nah, Facebook itu sekarang harusnya dibilang media sosialnya Gen B gitu ya. Karena udah nggak ada yang pakai, tapi terus berevolusi. Nah, suara itu adalah salah satu alternatif yang bisa dicoba gitu. Karena kadang-kadang begitu mikir suara, wah saya harus bersuara kayak Mas Dipta nih, atau harus kayak orang radio, enggak gitu loh. Bahkan podcast nomor 1 di Indonesia itu seperti cerita gitu. Dan setiap orang seperti Mas Popo bilang punya cerita dan itu yang harus diekspresikan dalam bentuk podcast audio. Walaupun nanti kemudian kalau mau pakai video monggo, tapi kita meletakkan basicnya dulu yaitu menggunakan audio gitu. Karena sekali lagi setiap orang pasti punya cerita. Gitu. Luar biasa. Udah kayak iklan ya. Kok keren-keren nih. Silakan closing statement-nya. Jadi teman-teman jangan lupa ya dengerin di UC What I See sama podcastnya Babe Gen B. Gen B. Luar Simak biasa. juga Detektif Aldo dan berbagai konten original dari Pabrik Suara. Nah, yang baru saja ngomong ini Mas Dita, voice over talent. Ini luar biasa buat Kece People kalau misalnya pengen bisa punya teknik vokal seperti Mas Dita. Kita akan buat pelatihannya buat teman-teman semua. Asik. Oke, terima kasih Babe, Mr. Popo. Terima kasih, Mas sama-sama, Dita. terima kasih. Janganlah jadi orang baik ya. Amin. Selalu semangat walaupun di Amin. kantor juga banyak Amin. makanan. Yang penting kenyang dulu. Yang penting kenyang dulu. Iya. Tapi makanan hati nih yang repot gitu kan. Harus terus diasah dan dipelihara. Iya. Amin. Doakan biar bisa Sukses semangat buat terus. Pabrik Suara Rakyat yang nantinya akan selalu membersamai teman-teman yang ingin punya tempat menyalurkan ekspresi, imajinasi yang positif, kemudian Betul. mereka bisa encourage diri sendiri. Nanti kalau mau belajar nambah kayaknya podcasting, segmennya ini ya. Durasi boleh nambah nggak sih? silakan main. Oh ini perlu promosi kan ya? Iya dong, harus dong. Gaji gue naik besok. Asik. Main ke Instagram Pabrik Suara Rakyat atau Pabrik Ejaan. Suara Rakyat. Pakai ejaan lama. Ejaan lama. Karena Oke, setiap ya. pelatihan kita akan umumkan di situ. Gratis semuanya. Banyak kan gratis. gratis, luar biasa. Keren ya, nggak dibayar tapi teman-teman komit untuk terus berkecimpung di Amin. sana. Amin. Sukses buat Mas Dita Pradipta Nugrahanto, CEO dari PSR, Voice Over Talent, manajernya Do You See What I See, di sebelahnya Mr. Popo juga podcaster, punya platform yang itu tadi, podcastnya Saya Do You See What helper, I See. porter, angkat barang. Serial entrepreneur, ya akhirnya nyemplung dengan dunia podcast dan juga Babe,
Selalu Siap. sehat, selalu semangat. Amin. Amin. Co-founder dari PSR. Terima kasih sudah hadir di Terima Bincang kasih. Unesa. Kece People. Kapan-kapan ketemu lagi sama Kece People dengan bahasan yang berbeda. Amin. Oke. Kabarnya mau bikin PSR TV. Wow. Oke, kita tunggu nanti di segmen berikutnya. Saya Tia Ezer, mohon pamit undur diri. Terima kasih Kece People. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe dari yang belum subscribe tentunya. Terima kasih buat kru Kece Media yang juga sudah bertugas di belakang layar. Sekali lagi saya Tia Ezer, mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank Ini you. begini ya? Oh, Atau begini? Kece Radio.